Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nindya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 11242102124. Saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai analisis EYD dan ejaan dalam skripsi, dan berikut adalah sumber dari hasil kerja saya. Baik, pada paragraf pertama, yaitu hiperglikemia merupakan suatu kondisi medik, yaitu berupa peningkatan kadar glukosa di dalam darah melebihi batas normal. Yang pertama adalah medik, ini seharusnya diganti menjadi medis karena kata medis merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran secara umum. Dan yang kedua adalah kata di dalam, ini seharusnya dipisah kata di dan dalamnya. Dan yang kedua, pada paragraf hiperglikemia dapat tidak terdeteksi karena penyakit DM tidak menimbulkan gejala asimptomatik dan menyebabkan kerusakan vaskular sebelum penyakit ini terdeteksi. Kata sebelum ini tuh typo, jadi yang benar itu SEBELUM menambahkan huruf E setelah huruf S. Selanjutnya, pada paragraf ini kata besarnya seharusnya ditulis secara kapital karena penulisan pada awal kalimat harusnya menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua adalah kata mengelola. Kata yang benar adalah mengelola dengan menghilangkan huruf H menurut KBBI. Selanjutnya adalah kata ditandai yang seharusnya digabung di dan ditandainya. Dan ada juga kata diubah yang tadinya dipisah harusnya digabung menjadi diubah. Selanjutnya adalah kata dibagi yang tadinya dipisah yang seharusnya sebenarnya digabung. Dan yang kedua adalah kata menjadi yang sebenarnya ini sepertinya typo, seharusnya menambahkan huruf A setelah huruf J. Dan ada kadar glukosa yang setiap katanya adalah huruf kapital menjadi kadar glukosa yang mana seharusnya semuanya tidak kapital karena ini tidak berada pada awal kalimat. Dan ada nilai rentan yang harusnya menjadi nilai rentang, mengganti kata rentan menjadi rentang menurut KBBI. Selanjutnya adalah ada kata dilakukan yang tadinya dipisah seharusnya digabung, dan didapatkan yang dipisah juga seharusnya digabung, disebabkan yang seharusnya digabung juga, dan diabetes mellitus yang tadinya kapital setiap kata menjadi semuanya huruf kecil, dan dibuktikan yang tadinya dipisah menjadi digabung. Dan ada kata glukosa yang tidak menggunakan huruf kapital pada awal kata, dan kata mellitus yang menggunakan huruf 1L, dan terhadap yang menggunakan huruf A setelah huruf H. Ada kata disebabkan yang seharusnya digabung tetapi dipisah, dan ada kata faktor aktor yang harusnya menjadi faktor-faktor, dan ada kata penurunkan yang seharusnya menjadi penurunan. Dan saya akan memaparkan mengenai analisis saya mengenai koherensi terhadap paragraf di atas. Kalimat utama dalam paragraf ini adalah diabetes disebabkan oleh beberapa faktor resiko, dan ide pengontrolnya yang pertama adalah faktor risiko diabetes, yang kedua adalah hubungan antara gaya hidup dan diabetes, yang ketiga adalah perbedaan risiko diabetes antara laki-laki dan perempuan, dan kalimat pendukungnya yang pertama adalah daftar faktor risiko diabetes, asam urat, kualitas tidur, merokok, dan lain-lain. Dan yang kedua, pengaruh kebiasaan diet dan aktivitas fisik terhadap adipositas. Yang ketiga, hubungan antara obesitas dan risiko penyakit kardiometabolik. Yang keempat, rekomendasi gaya hidup seimbang. Yang kelima, perbedaan risiko diabetes antara laki-laki dan perempuan. Kalimat penyimpulnya adalah gaya hidup seimbang dan menghindari faktor risiko sangat penting untuk mencegah diabetes. Dan koherensinya adalah kalimat-kalimat saling berkaitan, penggunaan kata hubung seperti dan selain itu, struktur paragraf logis. Yang selanjutnya adalah kesatuan, semua kalimat berkaitan dengan topik diabetes. Yang kedua adalah tidak ada kalimat yang tidak relevan. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya referensi yang tepat. Adalah seperti dan selain itu
oleh karena itu. Baik, berikut adalah pemaparan hasil kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.